رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل fi jazail a'mal, fasal nerangkan tentang fi jazail a'mal, di dalam balasan amal-amal perbuatan. Waqad alimat, dan benar-benar alimat telah mengetahui, ulul qulubi, orang-orang yang memiliki hati as-salimati, yang bersih, wal uqulil mustaqimati, dan yang memiliki akal-akal yang jernih, annahum, bahwasanya mereka, yujzauna, dibalas, makanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan, wa yahsuduna, dan mereka akan memetik hasil manen, ma yazra'una, apa yang mereka tanam, wa kama yudinuna yudanun, wa kama, dan sebagaimana, yudinun, mereka berbuat, yudanun, mereka akan menimpa atau mendapatkan hasilnya, wa ala, dan atas, ma qaddamuhu, apa-apa yang mereka berikan, yakdamun, mereka akan mendapatkan. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik, wa kaifa, dan bagaimana, la ya'lamuna dzalik, mereka tidak mengerti hal itu, wa yuqinuna, dan meyakini, bima hunalik, akan hal itu, wahum, sedangkan mereka, yasma'un, mendengar, ma bihi yu'minun, apa yang mereka imani, wa yusaddiqun, dan mereka mempercayai, min tanzilillah, daripada anugerahnya Allah, al-muhkami, yang telah diturunkan, keterangan daripada Allah yang telah diturunkan, wa hadisi, dan hadis-hadis nabihi, nabinya sallallahu alaihi wasallam, ma yujibul ilm, tentang apa-apa yang wajib untuk diketahui, al yaqini, yang yakin, al qat'i, sing pasti, liman nawwarallahu, bagi orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah, qalbahu, hatinya, wa syaraha sadrahu, dan dilapangkan dadanya, fa ahdzir, maka hadirkanlah, qalbaka, hatimu, wa asghi, dan dengarkanlah, perhatikanlah, bi udunika, dengan telingamu, ila tarafin min dalik, terhadap keterangan daripada itu, la'allaka, barangkali engkau, bisa ma'ihi, dengan mendengar keterangan ini, tastaiqadha, akan menjadi bangun atau sadar, min ghaflatika, dari kelupaanmu, wa tatanabbah, dan engkau akan menjadi ingat atau bangun, min naumatika, dari tidurmu, fata'mal linafsika, maka engkau beramal, linafsika, untuk dirimu, solihan, perkara-perkara yang soleh, tanju bihi, yang kamu akan menjadi selamat, bihi, dengan itu amal soleh. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun, di hari itu, la yanfa'u, tidak manfaat, malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak, illa, kecuali, man atallaha, orang yang datang kepada Allah, biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Jadi di sini terangkan tentang jazaul a'mal, balasan daripada amal perbuatan. Ini fasal kedepannya nerangkan tentang balasan daripada amal yang kita perbuat.
Nanti akan dibacakan ayat-ayat yang menerangkan tentang kepastian bahwasanya kita bakal akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, beliau mengatakan orang yang punya hati yang bersih, orang yang punya hati yang bersih, akalnya jernih, kencang, mereka pasti sadar, mereka pasti akan tahu bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah banyak di sini diterangkan daripada ayat-ayat Al-Qur'an, diterangkan daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang kita yakini itu semuanya. Nah, kita yakini. Cuman kata beliau saya nerangkan di sini barangkali saya ulangi lagi supaya di antara hati-hati kita ada yang lupa, dengan keterangan ini jadi ingat lagi. Kalau misalnya kita selama ini tidur, kita tidak sadar, selama ini kita amal loss, nggak pernah dikontrol, mudah-mudahan dengan mendengarkan kembali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan hal itu, insya Allah sing asali lali dadi eling maneh, kata beliau. Aslinya sebenarnya ini semuanya sudah ada di Quran, di hadis. Saya ngulangi aja, kata beliau. Supaya apa? Supaya kita bisa lagi kembali beramal nanti di hari kiamat selamat. Karena di hari itu la yanfa'u malun wala banun. Ketika di hari kiamat ini nanti harta, anak semuanya nggak akan manfaat. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, tapi kata ulama di sini yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak manfaat anak dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Fayanfa. Kalau orang nanti di hari kiamat itu, ya, artinya hatinya bersih, hatinya selamat, maka anak dan harta akan manfaat. Dalam ayat ini terangkan di hari itu tidak manfaat anak dan harta benda kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, biqalbin salim, qalbun salim. Kalau orang punya berarti mafhumnya kalau orang nanti di hari kiamat datang kepada Allah dengan qalbun salim, hatinya selamat, maka anaknya manfaat, maka hartanya juga manfaat. Buktinya apa? Ketika harta itu digunakan atau dibawa oleh orang yang qalbun salim, hatinya selamat, dibuat untuk sedekah, maka hartanya akan jadi saksi nanti di hari kiamat, ya Allah, saya sudah diinfakkan oleh yang punya harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat hartanya. Anak juga seperti itu. Kalau orang itu qalbun salim, kalau hatinya selamat, nanti di hari kiamat anaknya misalnya sudah dididik dengan benar misalnya. Diberikan pendidikan agama yang bagus, jadi orang yang soleh misalnya, nanti di hari kiamat anak juga akan jadi saksi, ya Allah, ini orang tua saya sudah ngajari saya, ini bapak saya dulu sudah ngajikan saya, sudah memberikan pengetahuan kepada saya mana yang halal yang haram, akhirnya saya tahu mana yang halal mana yang haram, akhirnya apa? Jadi saksi yang bagus ini anak, manfaat. Nah, di hari itu memang harta anak tidak akan manfaat kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim. Kalau yang dengan biqalbin salim, manfaat anaknya, hartanya juga akan manfaat. Nah, ayat pertama qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah semua yang ada di langit, wa ma fil ard, dan yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, supaya Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat jelek, bima amilu, dengan apa-apa yang mereka amalkan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, juga dengan kebaikan. Ai al jannah, maksudnya kebaikan ini surga. Nah, jadi orang yang jelek nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik akan dibalas, tapi tidak setimpal balasannya.
Kalau orang berbuat jelek itu balasannya setimpal. Podo. Ya, orang berbuat jelek di atas dunia dibalas nanti di akhirat dengan perbuatan yang jelek disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya setimpal. Tapi kalau orang berbuat baik enggak. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya, balasannya perbuatan baik kita itu lebih baik daripada perbuatan baik kita. Misal, ya kita misalnya kerja, ya kerja umumnya misalnya orang sehari kerja nguli atau misalnya kerja kasar misalnya. Berapa sehari? Oh sehari 50.000 misalnya. Sampean kalau dibales 50.000 itu namanya balasannya setimpal. Kenapa? Sesuai dengan jerih payah yang dikerjakan. Tapi kalau misalnya ongkosi pira mesin ini? Oh mestinya 50.000. Dibayar misalnya 1 juta. Loh kok akeh bayaran nih? Iya ini kelebihan buat sampean. Ini balasan buat sampean. Loh sisanya kan 950.000 ini apa? Kebaikan daripada jeragan. Sama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kebaikan itu enggak setimpal. Kenapa? Kita sholat cuma berapa rakaat? Kita sholat cuma berapa tahun? Misal kita umurnya 60 tahun, 70 tahun. Berapa tahun sholat? Mungkin 40 tahun atau mungkin 50 tahun. Itu pun sholat sehari cuma setengah jam. Jadi total. Tapi balasan dari Allah apa? Apa balasan dari Allah? Surga. Nah, balasannya swarga. Setahun di swarga. Enggak. 60 tahun. Enggak. Khalidina fiha abada. Kekal di dalam surga selama-lamanya. Oleh karena itu dikatakan balasannya orang yang berbuat baik itu adalah lebih baik daripada amal. Nah. Wa qala ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya tidak ada balasan bagi manusia illa ma sa'a kecuali apa yang dia kerjakan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan sesungguhnya apa yang dia perbuat saufa yura niscaya akan dia lihat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang lebih bagus. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah Allah al-muntaha berakhir segala sesuatu. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab, laisa bi amaniyikum, tidaklah sesuai dengan angan-anganmu, wala amani ahli kitab, maupun angan-angannya orang ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi, siapa orang yang beramal jelek yujza bihi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajid lahu min dunillah, dan tidak akan mendapatkan lahu bagi orang tersebut min dunillah daripada selain Allah waliyan wala nasira, penolong maupun orang yang membantu. Wa man ya'mal minas solihati, dan siapa orang yang beramal daripada orang yang soleh. Wa man ya'mal minas solihati, siapa orang yang beramal minas solihati daripada amal-amal soleh, min dzakarin dari orang laki, au untha ataupun perempuan, wa huwa mu'minun sedangkan dia beriman, faulaika maka mereka itulah yadkhulunal jannata akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi naqira sedikit pun. Ya. Laisa bi amanikum, nanti di akhirat itu tidak akan sesuai dengan angan-angan kamu ataupun angan-angan ahlul kitab. Ya, karena dulu itu angan-angannya ahlul kitab, angan-angannya orang Yahudi Nasrani, itu nanti setelah mati wis, entek wis. Jadi orang ini seakan-akan hidup itu, ya, ketika sudah mati, wis selesai sudah, mati sudah. Tidak ada hari pembalasan, itu tidak ada. Nanti ada surga neraka itu enggak ada. Sebagian orang beranggapan seperti itu, orang ateis misalnya. Ya, filsuf misalnya. Mereka beranggapan wis mati wis dikubur dibendem tek wis gak ono critane, gak ono malaikat, barzakh, swarga, neraka itu gak ono. Itu angan-angan mereka. Akhirnya apa? Di dunia sarepe dhewe. Kenapa? Wong enggak dibalas kok. Wis tak adanya.
Tapi apa kata Allah? Laisa bi amanikum. Ini tidak sesuai dengan angan-angan kamu nanti di akhirat. Ataupun angan-angan orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ya, ada namanya penebus dosa. Nah, makanya Tuhannya dibilang juru selamat. Kenapa? Nanti akan menanggung dosa-dosanya manusia. Jadi berbuat salah, dosa-dosa, kok ditanggung ambek Tuhan nih, ditanggung ambek Tuhan nih. Jadi sampai gak dosa, kok di akhirat ditanggung. Nanti ada yang menolong. Ya. Wala amani ahli kitab. Begitu bukan angan-angannya ahli kitab. Kenapa? Man ya'mal su'an yujzabi. Kenapa? Kenyataannya nanti di hari kiamat orang yang berbuat jelek pasti akan dibalas. Kalau Anda berbuat maksiat, berbuat jelek di hari kiamat nanti pasti akan dibalas. Wala yajid min dunillahi waliyan wala nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan penolong atau orang yang membantu kamu, tidak akan. Gak kira kalau nanti diewangi, misalnya dibantu, tidak ada. Disyafaati sama mereka, tidak ada. Ya, tidak ada yang menolong kamu nanti di hari kiamat. Itu pengadilan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juru selamat, juru parkir, juru ini tidak ada. Nah, itu bainak wa baina rabbak, antara kamu dan antara Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, wa man ya'mal minas sholihat, orang yang beramal amal soleh, laki ataupun perempuan, tapi dengan syarat. Nah, ini syarat yang penting ini. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Ini syarat ini. Kalau kita misalnya beramal atau kita melihat orang beramal tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nggak akan manfaat. Masih ya misalnya wong sugih, Masya Allah itu Kristen misalnya atau Cina misalnya, ya senang sodako, misalnya orang kafir, orang Yahudi misalnya senang sodako, Masya Allah amalnya bagus. Gimana nanti di hari kiamat? Ya nggak akan ada balasan. Kenapa? Syaratnya amal itu dibalas nanti di hari kiamat adalah wahwa mukminun. Nanti ketika di hari kiamat dia misalnya nuntut, ya Allah, ya benar memang saya ini tidak beriman, tapi kan saya dulu sodako ya Allah. Misalnya ya, nggak yayasan niki bantu orang kan banyak, bantu pengobatan gratis, bantu sembako, bantu ini. Saya sering bantu ya Allah. Mana balasan saya? Tidak ada. Syaratnya kamu mendapatkan balasan itu adalah kamu orang yang beriman. Kayak bansos gitu loh. Ya, masih ya wes sesuai kriterianya misalnya ya. Nggak mampu misalnya ya, gak kerjaannya gajinya di bawah UMR dan seterusnya. Tapi dorong vaksin nggak oleh terima. Ya. Tapi dorong vaksin pinter lu nggak oleh terima. Sama seperti itu. Ini orang sudah sodako. Lek perlu sodako nih ikhlas. Lek perlu misalnya orang kafir ini sholat misalnya, nah, orang kafir sholat misalnya ya, saking akrabe karo wong Islam ini, tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat Jumatan, lek perlu poso, haji lek perlu, tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan dapat balasan nanti di hari kiamat. Ya, masih melarat omae lek durung vaksin ndak kira lek, ya. Harus ada syaratnya yang harus dipenuhi. Nah. Faman ya'mal, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang yang beramal semisal biji dzarrah khairan, kebaikan, yarahu, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa orang yang beramal semisal biji dzarrah syarran, kejelekan, yarahu, maka dia akan apa? Maka dia akan melihatnya. Nah, ya, ini dzarrah ini sesuatu yang kecil, sampai dilihat terjemahannya biasanya biji sawi, luwih cilik dibanding biji sawi, wijen luwih cilik. Biji dzarrah itu apa ya? Kecil sekali ya. Itu sangat kecil sekali. Orang berbuat kecil saja nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan hasilnya. Oh, saya dulu pernah berbuat baik sekian, nanti akan lihat hasilnya kamu di hari kiamat. Oh, saya pernah berbuat jelek sekian aja, nanti kamu juga akan melihat hasilnya. Ya, bagaimana kita lihat ceritanya ya di hari kiamat nanti, walaupun misalnya hanya apa kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang bagus, subhanallah misalnya, ya, atau misalnya subhanallahal adzim, nanti di hari kiamat kita akan melihat juga hasilnya.
Sampai dalam Al-Qur'an dikatakan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti ketika kita mendapatkan amal perbuatan kita, nah, buku catatan amal perbuatan kita, dikatakan di situ la yughadiru shaghiratan, tidaklah terlintas satu pun amal kecil maupun amal yang besar kecuali dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terperinci. Ya, semuanya terperinci. Wa wajadu ma amilu hadira. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan orang yang berbuat itu hadir, artinya dia ingat. Dia ingat, ya Allah, iya ya, saya dulu pernah berbuat seperti ini. Kalau sampai sekarang kita ditanya, sampean 12 tahun yang lalu hari Jumat kula apa? Waduh, karo. Ya, ngelakoni apa waktu itu? Enggak tahu saya. Di rumah ngapain waktu itu? Sore-sore. Aduh, enggak tahu aku. Tapi nanti di hari kiamat ketika kita menerima amal perbuatan kita, ya, diterangkan tahun 2002 jam sekian sore di Oma misalnya di Bangilan ini kamu berbuat ini, kita ingat, iya ya aku biar tahu ini, iya ya saya tahu berbuat, oh saya tahu goro aku biar eling ya, wa wajadu ma amilu hadira, kita ingat waktu itu. Sekarang lupa, nanti di hari kiamat akan ingat sekecil apapun perbuatan baikkah ataupun perbuatan jelek ya. Nah hatta misalnya pandangan atau lirikan mata misalnya, itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Sayyidah Aisyah misalnya ya, ketika Sayyidah Aisyah waktu itu beliau membicarakan salah satu istri Nabi yang lain, kalau salah Sayyidah Hafsah atau Sofia itu agak pendek. Nah, istrinya Nabi yang satunya itu agak pendek. Nah, Nabi SAW ketika itu waktu itu dari istrinya yang Sofia itu insya Allah. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ya Sofia itu gini ya Rasulullah, ndek maksudnya, ya cilik. Itu mendengar itu Rasulullah SAW serius. Ya. Mendengar ucapan daripada Sayyidah Aisyah itu ditegur sama Rasulullah SAW. Tahuilah wahai Aisyah, ucapanmu ini seumpama dimasukkan ke dalam lautan, maka lautan yang jernih itu akan jadi berubah bau dan warnanya jadi busuk gara-gara ucapan. Nah, jangan kamu anggap remeh ucapan kecil, enggak ngomong ya. Kata ya Rasulullah. Kasih isyarat pakai jarinya, begini atau begini. Ndek. Ya, kecil. Ya ini nanti di hari kiamat kamu seandainya ucapanmu dimasukkan ke dalam lautan, sak lautan itu akan jadi bau dan warnanya berubah jadi busuk gara-gara ucapan. Jadi kita jangan sekalipun meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa nafsan seorang jiwa pun illa wus'aha kecuali yang dia mampu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, baginya apa yang dia kerjakan dan baginya apa yang dia tidak kerjakan. Nah. Qala ta'ala man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal soleh falinafsih, maka itu untuk dirinya sendiri. Orang yang berbuat amal yang bagus, orang yang berbuat amal soleh falinafsih, hakikatnya dia beramal untuk dirinya sendiri. Kebalikannya juga seperti itu. Wa man asa'a, siapa orang yang berbuat jelek, fa'alaiha, juga untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan sekali-kali Tuhanmu Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wa qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Di hari itu nanti engkau akan mendapati setiap jiwa ma 'amilat min khairin, apa yang dia perbuat dari perbuatan baik, muhdaran, dia hadir. Ya, kayak tadi. Dia akan ingat semua yang berbuat baik. Saya dulu pernah sedekah 1000 misalnya. Saya dulu pernah nginggirno paku di embong misalnya. Kita akan ingat hal itu. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang diperbuat daripada perbuatan jelek, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia akan berangan-angan saumpama misalnya seandainya
antara saya dengan perbuatan jelek itu amadan ba'ida, ada jarak yang jauh. Seandainya saya dijauhkan dulu, Rek. Nah, ketika kita melihat amal perbuatan jelek, dia akan berangan-angan, berandai-andai. Coba biar niku aku gak kumpul arek iku. Coba dulu saya tidak berbuat itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah telah mengingatkan kepada nafsu dirinya, wallahu raufun bil ibad, dan Allah adalah zat yang maha rauf, maha murah dengan hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wattaqu, dan takutlah kamu, hati-hatilah kamu, yauman, dengan satu hari, turja'una fihi ilallah, di hari itu engkau akan kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa, kemudian kamu akan dimatikan, kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, dengan apa yang dia perbuat, wahum la yudlamun, dan mereka tidak sama sekali pun dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dikatakan, anna hadhil ayah, ada riwayat mengatakan anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini adalah akhiru ayatin, ayat yang terakhir, nazalat minal Quran, yang diturunkan daripada Al-Qur'an. Nah, ya. Di hari itu apa? Di hari itu pasti nanti semua akan apa? Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat terakhir Al-Qur'an ada riwayat wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Hati-hati kamu. Perhatikan. Jangan sampai kamu lalai dengan hari nanti kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kenapa? Nanti di hari itu kamu akan dibalas. Kadang-kadang belum di akhirat, di dunia sudah dibalas. Ya, ada beberapa amal itu, amal baikkah itu, amal jelekkah itu, belum di akhirat, di dunia sama Allah sudah dibalas. Nah, di dunia pun sudah dibalas. Pernah diceritakan, ya, ini man amila sholihan falinafsih. Ada satu ulama ini dekat sama raja, ya, dekat sama sultan. Setiap masuk ke istana atau apa pendoponya sultan ini, ya, dia selalu baca ayat man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa orang yang beramal soleh, ya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, orang yang berbuat jelek, ya untuk dirinya sendiri. Wong lek apik ya digawe dhewe, apike digawe dhewe. Allah ndak butuh dengan perbuatan bagus kita. Ya, Allah juga tidak terpengaruh, Allah juga tidak membahayakan dirinya perbuatan maksiat kita. Ya man la tadurruhul ma'asi. Ya, zat wahai Allah, zat yang tidak membuat Allah repot, tidak membuat Allah susah maksiatnya kita. Kita maksiat, Allah tidak susah. Kita maksiat pun, kita melanggar perintahnya Allah, kita tidak mendengarkan perintahnya Allah pun, Allah tidak butuh. Bukan berarti kalau kita maksiat akhirnya kekayaannya Allah turun. Tidak. Nah, kalau kita maksiat, yang bahaya, yang susah ya kita sendiri. Setiap hari seperti itu. Dan raja ini senang sama ulama ini, sama orang soleh ini senang, sama orang soleh senang. Nasihatnya diperhatikan, terus seperti itu. Sampai, nah, ada orang hasud. Nah, anak orang hasud itu. Ini kok cedek ambek rojo ini. Ya wong iki. Omongane mesti dirungokno. Emang orang ikhlas. Wong ikhlas iku omongane mlebu nang ati. Ya, ma kharaja minal jinan wasala ilal jinan. Semua yang keluarnya dari hati akan sampai ke hati. Omongannya diturut sama sultan. Akhirnya ada orang hasud. Ini kok mesti. Nah, akhirnya dia nyari akal. Nah, nyari akal, ngomong sama sultan. Ya Pak Raja, itu ustadz yang biasa datang ke sampean itu tidak senang sama sampean. Masa? Udah rutin kok kesini kok. Enggak, itu di luar ngomong sama sampean nih. Iku lek jobo, dirasane entek ricik sampean. Nah, entek bersih sampean wis, ora piye blas wis. Masa iya, khususnya dia mesti ngomong ababe sampean ndak enak ampun. Wah, kurang ajar iki ya. Kurang ajar ini. Beneran? Iya. Ngomong di pasar-pasar itu, di jalan itu rojo ababe basin. Sampai tidak percaya, buktikan nanti. Kalau datang lagi, ya delok kok. Ya, gerak-geriknya sampai perhatikan. Saya tidak pernah perhatikan, tidak perhatikan kok. Delok. Oh iya iya. Ya.
Subhanallah, waktu jadwalnya ini berkunjung ke tempatnya Sultan ini, jadi si orang yang hasut ini ngedang. Ustaz mau kemana ya? Biasa, nang omahe iki, ya raja. Mampir ke rumah dulu, mampir ke rumah dulu. Kenapa? Aku nggak undangan, selamatan, mayoran, makan-makan di rumah. Oh iya iya iya, iya. Datang. Masuk ke rumahnya disuguhi makanan-makanan yang berbau tajam, bawangnya, roti mungkin sama bawang, sama iki bawang merah, bawang putih. Ambune lak nyegrak. Mari iku mungkin gak dikai ngombe, gak dikai cuci mulut, ya, gak dikai buah. Wis monggo wis berangkat wis naraja wis. Oh iya iya, wis. Si orang ini mikir, saya habis makan bawang, mari mangan iki durung sikatan, mampu iki. Ambab kuwi. Ketika duduk sama Sultan omong-omongan ditutupi mulutnya. Oh iya iya iya, mulutnya ditutupi. Jari sing raja nih, bener kurang ajar. Ababku diwarabasin. Ya. Ngomong ambek aku, lambene ditutupi, kurang ajar panjenengan. Ya, bener. Oh iya iya, ya wis. Sampean tak kasih surat ya. Kasih surat. Ya, kasih surat. Wis, ini sampean kasihkan apa anak buah saya yang daerah sini. Misalnya kayak nasi di kidul kono wis. Pucuk, ya, pucuk Pasuruan kono, pucuk wis perbatasan. Ada apa aja? Wis sampean kasihkan ke sana, sampean kasihkan sendiri. Ya, ini amanat, saya minta tolong. Saya minta tolong, ini surat kasihkan ke sana. Oh iya iya iya. Supaya jadi wong apa ikhlas tuh ya. Oh iya, dibawa. Kasih. Kita pulang didang mana Karimah? Ya apa? Rojo. Gak apa-apa ya. Nggak ngamuk apa-apa. Enggak biasa, seperti biasa. Cuman saya dikasih tugas. Tugas apa? Ngasihkan titipan amanat ke anak buahnya yang di daerah sana. Pikirnya orang ini, iki duit iki. Ya. Mesti engko ini kasihkan ke sana, mesti saya dapat balasan ini, mesti saya dapat uang ini mesti nanti. Wis ngene wis, Ustaz di rumah aja. Ini biar saya yang ngasih. Ya, titipannya ini biar saya yang nganter. Wis antum wis ngajaron wis gak usah ngurusin ngene-ngene iki bab ngene urusanku. Nganter-nganter nong ini kurir-kurir ini bagianku. Wis sampean lungguh di omah wis. Lho ndak saya sama Raja disuruh sendiri. Wis tak lah, saya siap sudah. Saya siap nganter. Oh ya wis, ini bawa no. Ojo lali lho ya sing sebelah kono. Oh iya, siap. Nah, siap. Oh wis pulang. Nah, pulang ketika diantarkan, ya diantarkan di sana diantarkan. Ini dari raja dibaca. Bener ini, sampean yang bawa. Oh, iya. Dikasih raja sendiri. Saya sendiri yang dikasih. Saya sendiri yang dikasih. Oh, ayo wis ke belakang. Nah, ke belakang langsung dipenggal. Del. Mati. Ternyata isi suratnya bunuh orang yang bawa surat ini. Orang yang bawa surat ini kamu bunuh. Peledes mati wis. Minggu berikutnya jadwal Ustadz ini datang ke raja, datang lagi. Assalamualaikum. Ya, mana amila nasihatnya sama. Mana amila solihan fa nafsih wa man asaa fa alaih. Siapa orang yang beramal soleh, ya dia akan mendapatkan balasannya. Orang yang beramal jelek, dia akan juga dapat balasan. Kaget rajanya. Kok sih urip kok iki? Kok masih hidup sampean? Alhamdulillah sehat ya, enggak apa-apa ya. Loh, surat yang saya kasih sampean kasih. Nah itu. Kenapa? Saya ini waktu pulang didang sama si fulan. Terus diambil suratnya, katanya saya disuruh ngajar, ndak oleh melu-melu, kau ngajar kau muru ayo di omah wis istirahat. Dhek sing ngeterno. Kenapa? Itu orang kata raja ngomong sama saya, katanya ababku ndak enak sampai ngomong ngono. Loh ndak, saya waktu itu sebelum ke sini dijak makan sama dia. Ya, ternyata apa? Ternyata dia yang hasut soalin delok aku ini seneng ambil rojo. Katanya orang ini betul firmannya Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan fa nafsi. Aku beramal soleh, ngasih nasihat kepada Anda. Ke sini bukan minta uang, ngasih nasihatnya ini. Dia beramal jelek, hasut, kepinget dua kok sampean, ya siku balasannya. Bahkan belum di akhirat, di dunia sudah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan amal yang soleh ya, jadi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti di hari kiamat pasti akan dibalas. Ya, kalau orang itu selalu ingat bahwasanya apa gerak-gerik kita yang kita lakukan pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan sembrono. Insyaallah tidak akan menyia-nyiakan
Wallahu a'lam bishawab.